Salawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para kita sampai dengan akhir zaman. Semoga kita semua merupakan umat yang mendapat syafaat. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pagi ini kita spesial. Pagi ini kita spesial sekali. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita yang senantiasa belajar bersama kita, Ustadz Abu Didat, dan bersama Ustadz Abu Didat juga, alhamdulillah beliau bisa membawa Kodoni atau Ustadz Doni bersama kita, dan seperti yang kita ketahui bersama, beliau ahli Injil. Injil. Bukan. Salah. Kesannya begitu. Beliau sangat paham kristologi. Dari sana saya sendiri sangat penikmat kajian-kajian, sajian-sajian dari beliau. Terakhir dengar di channelnya yang bicara. Alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita pelajari, dan alhamdulillah pagi ini beliau ada di depan kita semua bersama guru kita Ustadz Abu Didat. Jadi insya Allah hari ini kita akan dengarkan materi dari Kodon Dita tentang hal-hal kristologi, seperti yang juga senantiasa kita belajar dari Ustadz kita Rudi. Tanpa berpanjang lebar, mungkin dari Ustadz Abu Didat dulu, baru kita ke Kodon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita pada hari ini secara khusus menghadirkan Koh Dondi yang mungkin salah seorang mualaf yang fenomenal sekarang ini. Pertama, Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa melihat persoalan umat ini memang cukup berat bagi kita umat Islam. Pertama, dengan munculnya tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar, termasuk tantangan dari dalam, tentunya persoalan umat masih belum bersatu. Tapi juga tantangan dari luar, serangan-serangan dari gerakan-gerakan sepilis, gerakan salibis, gerakan Zionis, dan juga gerakan komunis. Ini kita sekarang menghadapi persoalan itu. Nah, kaitan dengan persoalan kita berkaitan dengan gerakan pemurtadan ini, tentu Bapak dan Ibu, ada dua hal yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama, kaitannya dengan munculnya dari kalangan non-Muslim yang sebetulnya bukan masuk Islam. Kodondi ini bukan masuk Islam, tapi kembali ke dalam Islam. Karena dalam Islam ini setiap manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi adalah kedua orang tuanya, karena lingkungannya. Nah, kalau melihat dari persoalan Kodondi ini sebetulnya beliau kalau lihat latar belakangnya memang bukan seorang pastor, bukan seorang pendeta, tetapi tentu ada yang lain dari Kodondi. Kenapa menjadi penting pengurus masjid ini menghadirkan beliau? Karena pertama, tentunya Bapak Ibu, ada di kalangan non-Muslim yang masuk Islam atau kembali ke dalam Islam ini, ada yang memang stagnan, ya masuk Islam sudah,
setelah Islam tidak bergerak apa. Tapi ada yang masuk Islam atau yang mualaf ini semangat untuk melakukan dakwah. Nah, misalnya salah satunya adalah Kodondi. Saya banyak menangani persoalan orang yang murtad ataupun yang kembali ke dalam Islam. Yang murtad ini juga Bapak Ibu ada yang ngakunya seorang kiai, seorang ustadz, bahkan sudah berpuluh-puluh kali pergi haji, kemudian masuk Kristen. Tapi itu semua bohong. Nah, ini fenomena yang pertama ya. Ada yang murtad keluar dari Islam tapi mengklaim dia seorang ustadz, seorang kiai, bahkan punya pondok pesantren. Ini sebagai pengalaman kami. Kalau dulu cukup berat ya ini di dalam menghadapi gerakan ini, karena yang menggeluti dunia kristologi ini sangat sedikit sekali. Sahabat kami di Bekasi ini ada, mungkin Bapak Ibu mengenal Ustadz Ramli Nawai, itu sudah dipanggil oleh Allah. Ada Ustadz Abu Yamin Roham sudah dipanggil oleh Allah. Ada juga sesepuh kita yang sudah cukup dikenal yang menggeluti kristologi, Ki Abdullah Wasian, sudah dipanggil oleh Allah. Sahabat kami juga Pak Insan Mekut Ginta sudah dipanggil oleh Allah. Jadi kalau kami melihat masa lampau itu, kami berfoto dengan senior-senior yang menggeluti kristologi ini, tinggal saya yang ada di foto. Artinya yang masih tertinggal, ya saya juga tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah. Maka kami pun dengan Ustadz Adian, bagaimana termasuk Ustadz Dondi juga dilibatkan untuk melakukan pembekalan bagi kader-kader dakwah. Nah, untuk apa? Untuk mengkanter gerakan-gerakan yang muncul, diantaranya gerakan pemurtadan ini. Ada orang yang ngaku tadi dari kiai katanya ya, kemudian pindah agama jadi pendeta. Nah, kemarin saya lihat juga Kodondi dengan namanya Solihin Riza Solihin. Ini juga perlu kita cermati ya. Banyak yang ngaku-ngaku namanya Islam, kiai. Salah satunya adalah, ini saya singkat saja karena nanti porsinya untuk Kodondi hari ini. Cuman saya ingin memberikan gambaran, memang ada di kalangan umat kita yang keluar mengklaim dulunya kiai. Contoh kasus Ki Haji Muhammad Isa, katanya punya pondok pesantren, masuk Kristen karena ayat Quran. Nah, kita uji dulu, benar nggak ini kiai? Nah, ini untuk mengetesnya. Jadi kalau yang murtad itu umumnya karena perut ke bawah sebetulnya ya, bukan karena pemikirannya. Nah, saya cek dulu ini, yang ngetes seorang yang ngaku Kiai Haji punya pondok pesantren di Malang, namanya Kiai Haji Muhammad Isa. Sempat memurtadkan seorang muslimah, suaminya pergi haji, pulang pergi haji, istrinya masuk Kristen. Nah, oleh seorang ngakunya kiai. Begitu dites, benar nggak saya bilang Anda ini kiai dan sebabnya masuk Kristen karena ayat Quran yang mana? Tolong tunjukkan kepada saya. Oh, mohon maaf, kami sudah tidak boleh baca Quran. Nah, saya yakin ini pendeta yang ngaku Kiai Muhammad Isa tidak bisa baca Quran. Yang kedua kata saya, kalau memang Anda tidak mau baca Quran, saya sengaja bawa Bible yang bahasa Arab yang tidak ada terjemahannya. Coba ini Anda baca. Ini bukan Quran, ini kitab Anda dalam bahasa Arab. Dia tidak bisa baca. Lalu kata saya, Anda punya pondok pesantren, apa nama pondok pesantrennya? Mohon maaf Pak, namanya panjang. Lah, seorang pondok pesantren namanya panjang, apa panjangnya? Akhirnya saya penasaran lagi, coba lihat KTP Anda. Begitu dilihat KTP-nya, namanya Haji. Jadi bukan Kiai Haji Muhammad Isa. Nah, ini sebagai contoh. Banyak murtadin ngaku kiai, ngaku haji, sudah berpuluh kali pergi haji, itu bohong. Nah, satu ya. Nah, tetapi sekarang ada di kalangan non-muslim yang masuk Islam, dikenal dengan mualaf, disebutnya ya, tapi Kodondi sudah tidak mau disebut mualaf karena dia sudah jadi mukalaf sekarang ya. Masalahnya soal mualaf ini, ada yang sudah 70 tahun mualaf terus, padahal masuk Islamnya umur 16 tahun.
Nah, jadi ini ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kaitannya dengan munculnya mualaf ini, ada kalau dulu mantan namanya mayor ya, seorang mayor dari TNI, dia bin roh di agamanya yang lama, dia masuk Islam. Ini seorang pendeta, gerejanya yang ada di Menteng, mungkin Bapak dan Ibu tidak jauh dari Masjid Sunda Kelapa, masuk Islam. Ini betul pendeta. Kemudian ada lagi yang masuk Islam mengaku pendeta, memang benar pendeta. Seperti ada namanya Transbona Sirait. Setelah masuk Islam menjadi Abdul Somad Sirait. Nah itu kan. Ini pendeta, beneran pendeta. Nah di situ ya. Tetapi sekali lagi, tidak semua mualaf ini setelah dia masuk Islam, dia semangat melakukan dakwah. Nah sementara Kodondi ini belum lama dia masuk Islam, tetapi dia semangat untuk melakukan dakwah, termasuk dakwah lewat pendekatan kristologi. Sebetulnya bukan dakwah kristologi, dakwah Islam lewat pendekatan kristologi, ya, supaya tidak salah, dakwah Islam lewat pendekatan kristologi. Nah, kenapa melakukan dakwah lewat pendekatan kristologi ini, ya, Bapak Ibu? Karena di kalangan Kristiani juga ada sekolah teologi yang mengkonsentrasikan mempelajari tentang keislaman. Jadi supaya umat ini memahami, mungkin bisa saja menyalahkan Kodondi, ya sedikit saja, ya. Nah, jadi ini penting mengkaji kristologi itu, salah satunya adalah untuk mengkantar terhadap upaya-upaya yang ingin memurtadkan umat Islam, terutama lewat pendekatan-pendekatan Islam. Nah makanya untuk meluruskannya perlu pendekatan lewat pendekatan yang namanya kristologi ini. Ini Kodondi sederet Bible dibawa nih ya. Nah, termasuk ini Bible yang tebal ini, nanti mungkin beliau dari mana ini dapat, bagaimana caranya, yang akhirnya beliau lebih terbuka lagi. Nah disinilah barangkali ini bukan dalam rangka untuk melecehkan agama lain, tetapi dalam rangka untuk menjelaskan ya. Jadi kalau di kalangan mereka ada yang belajar Islamologi sampai 40 SKS dalam rangka membekali misi mereka, maka di kalangan kita juga umat Islam memberikan pembekalan tentang kristologi ini, termasuk dengan kiprahnya Kodondi yang selama ini ya. Jadi sekali lagi, tidak semua mualaf melakukan dakwah, padahal ada kewajiban untuk mengajak kembali ke jalan tauhid, tapi tidak dilakukan. Insya Allah dengan kehadiran Kodondi pada hari ini, barangkali nanti bisa memberikan semangat bagi kita umat Islam atau bagi yang baru masuk Islam supaya juga mau melakukan dakwah. Barangkali itu sebagai motivasi saya, kehadiran beliau agar Bapak dan Ibu, terutama para dai, melakukan dakwah ke luar, mengajak kembali ke jalan tauhid. Barangkali itu saja sebagai penghantar untuk Kodondi yang hadir pada kesempatan hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kodondi, mobil silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya duduk begini saya agak grogi nih Mas. Karena sebelah kiri saya ini guru saya gitu. Ya. Saya dapat kitab ini aja dari beliau nih. Alhamdulillah saya bisa dapat kitab ini dari beliau nih, Masya Allah. Ini merupakan senjata kita yang paling efektif ya, paling efektif. Bukan berarti kita menghina agama lain dengan buku ini, tetapi kita hanya memperlihatkan, kita hanya mempersilahkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari kekristenan baca sendiri gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin kalau saya nggak kenal Ustaz Abu Dinda, saya belum dapat ini. Nah,
kenapa saya mengumpulkan kitab-kitab di sini yang seperti kelihatan kayak tukang buku gitu, jualan buku gitu ya. Salah satu inspirasi juga saya dapat dari Ustadz Abu Didat, alhamdulillah ya. Dulu saya pikir kalau kita berdebat atau berapologetika namanya ya kegiatan itu ya. Apologet orangnya, apologetika kegiatannya. Apologetika itu artinya kegiatan membela keyakinannya. Jadi bisa dikatakan sebagai mungkin seperti mujahid gitu loh ya. Dulu ketika saya berpikir saya mau berdebat dan mempelajari kristologi, saya pikir cukup dengan PDF begitu ya, dengan file-file PDF gitu. Jadi kalau debat saya pikir baca dari PDF udah cukup gitu. Tapi ternyata ketika pertama kali saya silaturahmi dengan Ustadz Abu Didat ke rumahnya, Masya Allah itu namanya rumah isinya buku semua Ustadz. Dihitung mungkin nilainya mungkin bisa lebih dari satu rumah kali Ustadz ya. Nah jadi melalui beliau saya jadi terinspirasi betul apa yang dilakukan oleh beliau, bahwa jika kita berdebat atau berdialog dengan saudara-saudara kita yang Kristen, ketika kita bisa memperlihatkan buku yang secara fisik begini, ini akan jauh lebih meyakinkan gitu ya, jauh lebih efektif, jauh lebih ilmiah begitu, karena ada sumber dokumennya. Jadi kalau kita berbicara dengan dokumen, artinya kita bisa dikatakan mengatakan sesuatu yang ilmiah begitu. Nah, alhamdulillah gara-gara Ustadz Abu Didat saya sekarang jadi ikutan ngumpulin Bible gitu. Ya, Bible tua saya buru. Kenapa tujuannya? Karena saya ingin membuktikan bahwa di kitabnya saudara kita yang Kristen itu banyak terjadi perubahan ya. Perubahannya bisa dari tahun ke tahun, bisa dari versi ke versi. Jadi antara versi gitu ya. Oke, kalau di Islam, nah kita selalu kalau bicara tentang kristologi kita juga selalu harus bandingkan dengan Islam. Artinya bandingkan kekuatan literasinya, keautentikannya, sejarahnya gitu ya, supaya kita bisa tahu posisi Islam bagaimana, posisi di Kristen bagaimana. Ketika kita bicara versi, Bible begitu banyak versinya. Ada versi, ada terjemahan ya. Tentunya beda ya. Kalau versi, misalnya contoh begini. Ini kitabnya umat Katolik ya. Di dalam ini, kitab suci Katolik terdapat 73 surat atau 73 buku atau 73 kitab ya. Kalau kita mengenal surat ya di Quran ya. Ini Katolik nih, 73 surat. Di Protestan ini juga disebutnya, tulisannya Alkitab, tapi jangan kita sebut Alkitab ya. Kita sebut aja Bible ya. Karena Al-Qur'an kita juga disebut Alkitab, makanya sebut ini Bible aja. Katolik 73 buku atau surat, Protestan 66 surat ya, 66 surat. Ini ada yang namanya Kristen Ortodoks. Ini kitab sucinya orang Kristen Ortodoks. Isinya 78 surat atau 78 kitab ya. Yang ini ada lagi kitab namanya kitab sucinya Kristen Ethiopia. Isinya 81 surat atau 81 kitab ya. Jadi ada 73, 66, 78, 81. Ini yang disebut versi ya, karena beda surat, beda jumlah suratnya atau beda jumlah kitabnya, betul ya? Kalau Quran di Indonesia jumlah suratnya berapa Pak? 114. Kalau di Maroko berapa Pak? 114. Kalau di Cina Pak? Sama, 114. Di Amerika? Sama. Ada nggak Pak Quran yang jumlahnya 115 surat gitu Pak? Nggak ada ya Pak ya? Insya Allah nggak ada. Yang jumlahnya 100 gitu Pak suratnya? Nggak ada ya? Insya Allah. Hah? Ada yang 77 surat. Itu punya Anies Soros kali Pak. Nah ini
73 surat, 66 surat, 78 surat, 81 surat. Ini yang disebut dengan versi. Oke. Yang 66 surat yang punyanya Kristen Protestan, yang berjumlah 66 surat atau 66 kitab ini juga ada versinya lagi, Pak. Ada versinya lagi, ya. Versinya seperti apa? Ini versinya punya Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Di sini ada ayat yang mana di versi lain sama-sama Protestan, sama-sama 66 surat, tetapi yang satu versi ini tidak ada ayat itu, di sini ada ayatnya, gitu. Ada yang di sini ada paragrafnya, di sini tidak ada paragrafnya. Contoh, misalnya, saya tunjukkan, Pak, nih. Ya. Contoh ya, ini yang paling simpel nih Pak. Saya boleh minta bantu MC untuk mengecek untuk saya? Boleh ya? Boleh, siap. Oke, yang tadi saya maksud, sebentar Pak. Yang tadi saya maksud, di sini ada sebuah ayat, Markus 16. Ini saya cuma minta tolong MC untuk mengecek ayat ke-8. Ya. Ayat ke-8 ya. Mohon dibaca, tapi jangan pakai bismillah ya. Hampir kesebut. Jangan. Ya, nggak usah. Silakan, ayat 8 ya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Terus? Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Karena takut, oke. Ya. Ini masalah terusannya kan, yang kuning ini kan? Ya. Dengan singkat mereka sampaikan, saya ulang ya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ya. Ini sama di dalam kitab yang sama. Ini Markus siapa ya? Markus, ya. Markus, ini juga Markus pasal 16. Pasal 16 ayat ke-8. Ini ada ayat ke-8 nih. Ayat Yang ini ke-8. nih, Pak. Ya. Nah, Saya baca coba tolong dibaca. Tolong dicek dulu. Ayatnya ada berapa kalimat? Ada ininya nggak paragraf yang kuning ini di sini? Oke. Ini setelah ini kan ayat 9 nih. Iya. Jadi ayat 8. Kalau tadi ayat ke-8 dimulai dengan lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, gitu ya. Dan ini yang dari yang satu lagi. Yang 8 ini. Mereka keluar dari makam dan lari sebab sangat ketakutan dan terkejut. Berbeda ya, Ustaz ya? Ya, kalimatnya mungkin berbeda kata-katanya, tapi maknanya sama. Karena terlalu takut, mereka tidak mengatakan sepatah kata kepada siapapun. Kemudian selanjutnya, Di sini kan ada paragraf kan? Oh iya, yang Di sini ayat berapa? di sini langsung 9. Langsung 9. Ini tidak ada kan? Tidak Di sini ada, kan? tidak ada. Ini sama-sama Langsung 9 ya. Bible versi bahasa Indonesia, tetapi di sini ada yang paragrafnya ada, di sini nggak ada, begitu. Ya. Jadi yang masih sama-sama 66 kitab aja berbeda, gitu. Ya. Saya tunjukkan lagi di sini. Ada satu paragraf hilang ya. Ya, satu paragraf hilang. Nah, ini juga nih. Ya, ini kan Markus 16 ya, 16. Benar. Ayat 8 mana? Ayat 8. Ini dia. Nah. Lalu dengan gopoh-gopoh keluarlah mereka itu sambil berlari dari kubur. Karena gentar dan dahsyat menimpa mereka itu, maka satu pun tiada dikatakan kepada seorang di luar pun sebab sekaliannya takut. Nah, takut. Setelah itu langsung ke 9. Ayat 9. Jadi Berarti ada paragraf ini hilang. paragraf ini hilang, tidak Di ada. dua buku. Ya. Nanti kalau kita bandingkan dengan yang versi bahasa Inggris lagi, makin banyak lagi yang beda gitu. Nanti ada beberapa versi yang memang penerbitnya itu atau penyusunnya itu tidak mau menggunakan ayat-ayat yang dianggap tidak otentik,
mereka tidak mencantumkan dalam kitab mereka, sehingga nanti kalau dibandingkan dengan yang versi standar bahasa Indonesia ini banyak kelihatan bedanya, ya. Apa yang membuat yang kuning itu dihilangkan? Nah, yang tahu jawaban persisnya itu LAI. Ya, karena ketika LAI ditanya, mereka sangat-sangat enggan menjawab gitu. Oke, mungkin sekali-sekali kita juga bisa diskusi sama LAI, Ustaz. Ya, tapi saya ragu kalau mereka mau. Nah, baik, saya teruskan. Jadi, kenapa saya mengumpulkan banyak versi-versi Bible seperti ini? Ini baru sebagian kecil yang saya bawa. Hanya beberapa kitab yang mana saya hanya sampaikan pada saat ini adalah sebagai pengantar, ya. Sebagai pengantar yang disebut dengan ilmu. Sebenarnya kalau saya lebih nyaman menyebutnya ilmu kritik kristologi. Kalau kristologi sendiri itu artinya adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus dalam kekristenan. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, kan kita belajar kristologi bukan untuk menjadi Kristen, tetapi kan kita belajar kristologi dengan kacamata tauhid kita, yang mana kita mengkritik posisi ketuhanan itu di dalam Kristen, gitu kan? Seperti tadi kata Ustadz Abu Didat, kita melakukan dakwah Islam melalui pendekatan kristologi. Nah, tadi Ustadz Abu Didat juga sudah menjelaskan bahwa kajian-kajian seperti ini sengaja kami buat untuk umat Islam. Tujuannya adalah untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Saya belajar banyak sekali dengan Ustadz Abu Didat mengenai upaya-upaya pemurtatan tersebut dan juga tentang misi-misi daripada misionaris, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan sedikit pengantar dulu lah ya, bagaimana ceritanya kok bisa ilmu kristologi ini memang wajib kita ketahui, gitu ya. Jadi untuk mengetahui atau untuk belajar kristologi ini tidak perlu semua umat Islam belajar. Ini mohon saya dikoreksi Ustaz, hukumnya fardu kifayah ya Ustaz ya, bukan fardu ain ya. Muslim yang paling penting belajar Quran, tetap semuanya harus belajar Quran. Kalau yang ini cukup hanya untuk yang istilahnya iman Islamnya sudah cukup kuat dan memang mempunyai latar belakang yang mencukupi, gitu ya. Jangan semua umat Islam belajar ini, nanti Qurannya malah ketinggalan gitu. Ya. Nah, saya ingin memberikan latar belakang daripada dasar ilmu kristologi ini. Baik, saya ingin memberikan sebuah pernyataan bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul Pak? Setuju Pak? Setuju ya? Ketika saya katakan Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu, pernah nggak Bapak-bapak mendengar bahwa Taurat, Zabur, Injil dijanjikan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernah? Tidak pernah ya. Yang dijanjikan untuk dijaga hanya Al-Qur'an. Karena memang tidak dijanjikan untuk dijaga, maka sampai sekarang masih banyak umat Islam yang kadang bingung, gitu ya. Ketika ada orang datang misalnya bilang bahwa gini, nih di dalam kitab ini adalah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran umat Islam. Kalau ada yang bilang begitu, gimana umat Islamnya? Apakah harus langsung percaya? Karena di sini ada kata-kata Taurat, ada kata-kata Mazmur, ada kata-kata Injil, ya, bahkan banyak istilah-istilah Islam yang dipakai di dalam kitab saudara kita yang Kristen, ya. Terutama apa? Nama daripada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala itu juga dipakai di sini. Hampir 6.800 kata. Kalau di sini tulisnya, saya bacanya Allah ya di sini ya. Karena nggak ada tasdidnya Pak. Jadi saya bacanya Allah bukan Allah gitu ya. Di sini hampir 6.800 kata Allah dipakai. Yang mana kalau umat Islam, mohon maaf nih, saya tanya kepada MC nih, nama Tuhan Ustadz siapa? Nama Tuhan Ustadz siapa? Allah kan? Jawabnya mudah.
Tapi ketika kita tanya kepada orang Kristen, nama Tuhannya mereka siapa gitu, itu nanti mereka kadang-kadang bisa dari Perjanjian Baru pakai istilah Bapa, nanti ada yang bilang Yesus, nanti ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yehova gitu, ada yang bilang Elohim gitu, macam-macam. Ketika orang Islam kita tanya, siapa nama Rob kita? Jawabnya mudah, Allah. Karena kalau memang kita cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Tuhan itu artinya adalah sesuatu yang disembah atau sesembahan yang konotasinya kepada Tuhan yang Maha Pencipta gitu. Bagaimana dengan kata Allah? Kata Allah di dalam KBBI adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Simple ya, simple. Tetapi di sini hampir 6.800 kata Allah yang ada di sini, dikurangin kira-kira 300 ayat, itu digunakan sebagai apa? Gelar atau titel, ya, atau sebutan umum gitu, ya. Seperti contoh begini, kalau misalnya Ustadz Didat misalnya, Ustadz adalah gelar beliau, Didat adalah nama pribadi beliau, gitu kan? Tetapi kalau di sini kata Allah itu digunakan sebagai gelarnya. Makanya ada kalimat atau ayat di sini, jangan ada Allah lain di hadapanku. Paham ya? Kira-kira begitu. Ustadz boleh mohon maaf minta air putih, Ustadz. Suaranya udah mau habis nih. Mohon maaf. Bukan ini ya? Ini apa? Teh ya? Ya teh boleh deh. Mohon maaf Ustaz. Iya. Izin dulu Ustaz. Nah ya, makasih Bang. Saya bukakan. Ya. Maaf, saya ada kelemahan sedikit di tenggorokan, jadi ngomong nggak bisa panjang-panjang gitu. Harus sering dikasih air gitu. Jadi kalau ngomong 2 jam bisa 1 galon aqua mungkin. Ya, baik. Nah, jadi saya lanjutkan tadi bahwa di dalam kitabnya saudara kita yang Kristen itu banyak menggunakan istilah-istilah yang Islami, ya. Yang paling banyak digunakan adalah istilah kata Allah, gitu ya. Nanti ada lagi di kitab-kitab mereka yang tua-tua ada menggunakan kata apa? Assalamualaikum. Di kitab ini mereka menggunakan kata Isa Al-Masih, ya. Istilah kitabnya adalah kitab Injil, tulisan Injil, ya. Nanti ada lagi istilah apa? Nah, di sini juga nih ada nih istilah Insya Allah, ada yang bengong. Jadi kita buktikan saja, ya, daripada nanti saya dikira ngecap nih. Silakan dibaca nih yang saya garis bawah ini. Ingat jangan pakai Bismillah, ya. Seharusnya kamu berkata insya Allah. Nah, ada kan? Kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Nah, bagaimana dengan Bible yang baru? Kata insya Allah sudah diganti, gitu. Di sini sudah diganti dengan apa? Ini ingetin, ini apa? 5. Yakub 4. Yakub 4. Ayat 15. Ya. Yakub itu kalau yang di sini namanya Yakobus, ya. Seharusnya kamu berkata insya Allah. Nah, di sini sudah diganti dengan apa nih? Yang merah nih. Yakobus 4 ayat 15. Yakobus ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Ya. Oke. Ganti kan? Bukan insya Allah. Nah, sudah ganti. Jadi, insya Allah kali ya. Ya, kalau di sini bacanya insya Allah gitu ya. Karena nggak ada tasdidnya nih. Nah, perlu Bapak-bapak Ibu ketahui bahwa kitab yang ini yang ada tulisan Injil, ada namanya Isa Al-Masih, ya. Betul? Ada kata Isa Al-Masih? Ya, Isa Al-Masih. Yang ada kata Isa Al-Masih, nanti ada
assalamualaikum, ada insya Allah, ini dibagikan kepada umat Islam. Ya, ini dibagikan. Jadi dengan tujuan apa? Untuk pendekatan kepada umat Islam. Nih, ada kata Allah, ada assalamualaikum, ada insya Allah, ada Isa Al-Masih, ada Yahya. Jadi semua nama-nama yang digunakan di dalam Quran di sini ada. Itu. Ya, tujuannya apa kira-kira? Tujuannya apa? Mengajak umat Islam yang awam gitu ya untuk ke agama mereka. Gitu ya. Ini banyak dibagikan. Ya. Nah, sekarang saya ingin menceritakan sedikit. Ini sebenarnya adalah dasar daripada ilmu kritik kristologi. Oke. Agama kekristenan tidak bisa lepas dari agama Yahudi, ya. Kenapa? Karena memang boleh dikatakan pendiri agama Yahudi, pendiri agama Kristen itu sendiri juga orang-orang Yahudi juga gitu, ya. Siapa orang Yahudi yang pertama kali disebut sebagai Kristen? Tidak lain tidak bukan, kalau Bapak Ibu pernah dengar, namanya Paulus. Pernah dengar Pak ya? Bukan Paulus yang kemarin baru saja di Jogja, bukan. Ini Paulus dari Tarsus gitu. Paulus ini dulu namanya Saulus gitu. Saulus ini bapaknya orang Yahudi dari suku Benyamin. Cuman ibunya dari Yunani, Tarsus gitu ya. Nah, Paulus ini dulunya sebelum dia mengaku sebagai rasul, itu dia adalah warga negara Romawi. Oke. Dia adalah kepala tentara yang mengejar-ngejar, yang diceritakan di sini sebagai murid-murid Yesus gitu. Mereka mengejar-ngejar pengikut Yesus, dibunuh, dipenjara, macam-macam ya, pokoknya istilahnya dipersekusi gitulah. Tetapi ketika Yesus sudah tidak ada, suatu saat ketika Paulus sedang mengejar pengikut Yesus ke Damsyik, di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Semenjak itu dia akhirnya mengaku bertobat dan mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul, ya, bukan rasul dalam Islam. Nah, istilah rasul juga ada di sini. Tetapi perbedaannya adalah kalau rasul di dalam Islam adalah nabi yang diberikan risalah, betul ya? Tetapi kalau rasul di sini itu artinya adalah pengikut Kristus. Nah, walaupun belum pernah ketemu juga ngakunya pengikut aja gitu. Ya. Tetapi Paulus ini ketika dia mulai memberitakan tentang Yesus, dia sebenarnya bukan bertujuan berdakwah kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang-orang non-Yahudi, gitu ya. Maka itu ketika Paulus memberikan ide yang baru-baru, ide-ide yang baru, seperti contoh apa? Dosa waris misalnya. Nanti ada ide lagi bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ide itu adalah ide yang baru, ide original dari Paulus gitu. Ya, idenya Paulus. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dosa waris. Oke. Jadi ketika Paulus mulai memberitakan tentang Yesus, jadi Yesus dianggap sebagai orang yang telah berjasa mati di atas kayu salib dengan tujuan untuk menebus dosa manusia. Ya. Sedangkan yang diajarkan oleh Paulus ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus begitu. Paulus mengatakan bahwa dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, itu dosa itu menjalar kepada setiap manusia yang lahir. Jadi setiap bayi yang lahir sudah bawa dosa waris gitu. Bisa bapak-bapak bayangkan kalau bayi lahir 3 hari meninggal, kemana itu kalau bawa dosa waris gitu. Saya nggak tahu lah kemana itu ya. Kalau sampai masuk neraka berarti Tuhan sangat-sangat tidak maha adil begitu. Bayi bawa dosa waris. Nah, konsep ini yang digunakan oleh Paulus untuk menarik orang-orang non-Yahudi masuk ke dalam agama yang disebut dengan Kristen. Ya. Jadi dengan adanya dosa waris, setiap manusia tidak bisa sampai kepada Bapa atau sampai kepada Tuhan karena ada dosa itu, maka itu perlu ditebus dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Itu adalah akidahnya kekristenan. Bagaimana dengan akidahnya
Yahudi. Nah, karena Kristen tidak bisa lepas dari Yahudi, kita perlu mengetahui akidahnya orang Yahudi, gitu ya. Nanti kita akan juga ngecek dari mana kitabnya orang Kristen, gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu belum pernah melihat, ini yang disebut dengan kitab Tanakh. Ya. Tanakh itu, ini tulisannya nih, Tanakh, T-A-N-A-C-H. Ya. Ini singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, Torah itu apa? Torah itu yang disebut dengan, yang kita sering dengar dengan Taurat, mereka sebut Torah, gitu ya. Torah itu adalah yang disebut dengan 5 kitab Musa, ya. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu 5 kitab itu disebut dengan Torah atau Taurat menurut orang Yahudi. Kumpulan kitab-kitab Nevi'im atau kitab nabi-nabi, gitu ya. Nevi, nabi, mirip kan? Nevi bahasa Ibrani, nabi bahasa Arab. Nevi'im adalah kitab-kitab yang menceritakan tentang kisah nabi-nabi. Ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Nabi besar misalnya Yeskiel, Yeremia, Yesaya. Nabi kecil nanti ada Hagai, Habakuk, Maleaki, Yunus, Ayub, dan lain-lain. Kelompok yang ketiga yaitu yang disebut dengan Ketuvim. Ketuvim adalah tulisan-tulisan orang-orang bijak, termasuk juga tulisan-tulisan para nabi. Di dalam kelompok Ketuvim ada kitab yang disebut dengan Mazmur. Mazmur itu sama dengan yang sering kita dengar di Quran, Zabur, gitu. Ya. Kitab ini, kitabnya orang Yahudi ini disusun selesai kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum ada Yesus. Ini sudah ada, ya. Ini kitabnya orang Yahudi. Disusun oleh orang-orang Yahudi setelah mereka kembali dari yang namanya pembuangan di Babel. Ya. Kalau bicara pembuangan di Babel, berarti sekarang saya akan berikan sedikit kilasan tentang perjalanan bangsa Israel dari mulai mereka beranak pinak di Mesir, ya. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke Mesir, akhirnya menjadi pejabat di Mesir, keluarganya akhirnya menyusul ke Mesir, mereka beranak pinak sampai akhirnya mereka malah menjadi budak di bangsa Mesir. Akhirnya bangsa Israel dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam, betul ya? Ketika dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam, walaupun Nabi Musa alaihissalam tidak sampai tanah Kanaan, diteruskan oleh penerusnya yaitu Yosua bin Nun, masuk ke dalam tanah Kanaan atau Palestina yang sekarang kita kenal. Mereka dipimpin oleh 12 hakim-hakim, karena bangsa Israel ada 12 suku, gitu ya. Setelah mereka sekian lama menjadi bangsa yang merdeka dipimpin oleh 12 hakim-hakim, akhirnya mereka minta kepada nabi mereka yaitu Nabi Samuel untuk menjadi bangsa Israel menjadi kerajaan. Raja pertama yang diangkat sebagai raja itu namanya Raja Saul. Tradisi Yahudi ketika mereka mengangkat raja atau mentahbiskan seorang imam ataupun nabi itu dengan cara kalau mengurapi, nanti ibu-ibu sangken urap sayur ya. Istilahnya mengurapi ya istilahnya. Tetapi mengurapi itu artinya diolesi dengan minyak begitu, atau disiram dengan minyak nih kepalanya gitu. Minyaknya minyak khusus mereka gitu. Itu yang disebut dengan Mesias gitu. Jadi Mesias itu bisa raja, bisa imam, bisa nabi. Yang diurapi kepalanya disebut Mesias gitu ya. Nah, setelah mereka menjadi kerajaan dipimpin oleh Raja Saul, kemudian Raja Saul wafat, digantikan oleh raja atau Nabi Daud alaihissalam, ya. Kemudian ketika Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam ini wafat, digantikan oleh anaknya yaitu Raja atau Nabi Salomo atau Sulaiman alaihissalam, ya. Nah, zaman Nabi Sulaiman berkuasa ini di bangsa mereka itu dibangun sebuah yang namanya Haikal Sulaiman. Kita sering mendengar ya, Haikal Sulaiman. Dan ketika Nabi Sulaiman wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, itu kerajaan Israelnya terpecah menjadi dua. Ada kerajaan Israel Utara dipimpin oleh Raja Rehoboam,
kerajaan Israel Selatan dipimpin oleh Yeroboam. Itu terjadi kira-kira tahun 930 sebelum Masehi, oke. Kira-kira tahun 722 sebelum Masehi, bangsa Assyria, tetangganya Israel ini, mencaplok Israel yang bagian utara, gitu ya, 722 sebelum Masehi. Kemudian kira-kira tahun 597 sebelum Masehi, bangsa Babilonia datang mencaplok Assyria yang sedang menguasai Israel utara, sekaligus mencaplok Israel selatan. Jadi seluruh wilayah Israel dikuasai oleh Babilonia, ya, yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar kedua. Oleh Raja Nebukadnezar kedua ini, bait suci bangsa Israel dihancurkan setahun kemudian, kira-kira tahun 596 sebelum Masehi. Setelah dihancurkan, bangsa Israelnya dibawa ke Babilonia, diungsikan gitulah ya. Jadi itu zaman satu bangsa tuh dibuang gitulah ke Babel namanya, dibuang ke Babilonia. Nah, selama di Babel itulah bangsa Israel melalui mazhab-mazhabnya. Nah, jadi mazhab bukan kita aja yang punya mazhab, mereka juga punya mazhab gitu ya. Ada yang disebut dengan sekolah-sekolah lah ya. Sekolah-sekolah bangsa Israel itu ada 4 yang saya ketahui. Itu ada yang namanya mazhab Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. 4 mazhab ini yang menyusun ini Torah. Nah, 5 kitab Musa itu, 4 mazhab itu gitu ya. Karena ada 4 sumber kisah yang masuk ke dalam 5 kitab Musa itu tadi, makanya di dalam 5 kitab Musa ini banyak terdapat kontradiksi. Ya. Berarti ini bukti bahwa yang disebut dengan Torah atau 5 kitab Musa ini bukan Nabi Musa alaihissalam sendiri yang menulis, gitu. Ya, tapi yang menulis adalah bangsa Israel melalui mazhab-mazhabnya. Karena ada 4 kisah, makanya di sini banyak cerita-cerita yang diceritakan, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, begitu. Ya, dan itu menimbulkan kontradiksi. Nah, kemudian kalau yang Nefim Ketuvim itu juga berasal dari hikayat-hikayat. Jadi bukan Nabi Daud alaihissalam juga yang menulis kitab Zabur atau Mazmur. Ya. Nah, ketika itu tadi tahun berapa tadi? 596 sebelum Masehi ya. Kira-kira tahun 539 kalau nggak salah, kurang lebih ya. Bangsa Persia menyerang Babilonia. Bangsa Babilonia yang sedang menampung bangsa Israel diserbu oleh bangsa Persia, oleh Raja Cyrus Agung namanya. Dikalahkan oleh Persia, bangsa Israel yang sedang dibuang di situ dikembalikan ke tanah Kanaan atau Palestina, gitu ya. Dan kira-kira tahun 516 sebelum Masehi, bangsa Israel diperbolehkan membangun kembali Haikal Sulaiman atau bait suci tersebut. Jadi bait suci yang dibangun itu adalah bait suci yang kedua, ya. Sekarang masih ada nggak bait sucinya? Hah? Masih ada, Pak. Tinggal tembok tapi, Pak. Tinggal tembok bagian barat gitu ya. Tembok ratapan, betul. Sisanya cuma itu. Dihancurkan oleh Jenderal Titus di tahun 70 Masehi. Ya, Jenderal Titus dari Romawi. Nah, ketika bangsa Israel dikembalikan ke Palestina oleh Raja Darius Agung, bangsa Israel diperkenankan untuk membangun kembali bait suci yang kedua. Kemudian itu 516 sebelum Masehi. Jadi yang berkuasa pada saat itu adalah Raja Darius Agung ya. Raja Darius ini sangat terkenal juga sebagai Raja Persia yang menguasai hampir seluruh daerah Mediterania. Ketika tahun 322 sebelum Masehi, kita mungkin sering mendengar ya Raja Alexander Agung gitu ya dari Yunani ya, itu menguasai hampir semua daerah Mediterania itu. Setelah secara bertahap mereka mengalahkan Persia sampai akhirnya mereka menguasai seluruh daerah Mediterania, dari mulai Romawi, Yunani, terus apa lagi turun ke bawah Turki, ke bawah sini Persia, turun tanah Palestina sampai ke Mesir.
itu semua daerah namanya daerah Mediterania. Lautnya adalah Laut Mediterania. Nah, ketika semua daerah itu dikuasai oleh Yunani, apa yang terjadi? Bangsa-bangsa yang ada di sekitar situ, termasuk bangsa Mesir, itu hidup di bawah yang namanya era Helenisme. Pernah dengar? Helenisme pernah dengar? Belum ya? Minum dulu. Tenggorokan cepet banget kering ini. Nah, yang namanya Helenisme itu adalah budaya yang dibawa oleh bangsa Yunani. Apa itu Helenisme? Diambil dari kata Helen. Helen itu adalah nama daripada seorang dewi, anak daripada dewa Zeus. Nah, kalau dewa Zeus mungkin sering dengar ya, dewa Zeus. Jadi bangsa Yunani memang mempercayai ada dewa yang disebut dewa paling tinggi, tapi juga ada dewa-dewa di bawahnya yang lebih rendah. Kalau kita tahu ada monoteis, itu adalah orang-orang yang percaya Tuhan yang esa. Ada ateis, orang yang tidak percaya Tuhan. Ini ada henoteis, orang-orang yang percaya ada Tuhan yang paling tinggi, tapi juga ada Tuhan-Tuhan yang lebih rendah begitu. Ya, di bawahnya Tuhan paling tinggi. Zeus adalah dianggap sebagai dewa yang paling tinggi atau Tuhan yang paling tinggi. Nah, dewa Zeus ini adalah dewa yang boleh dikatakan celamitan gitu lah Pak. Ya, nggak boleh ngelihat dewi cantik, nggak boleh ngelihat perempuan cantik gitu. Anaknya kurang lebih ada 100. Ini dalam mitos Yunani ya. Jadi dewa Zeus ini ngelihat perempuan cantik bernama Danae, dihamili dalam hujan emas, punya anak Perseus. Jadi Perseus ini disebut sebagai setengah manusia, setengah dewa. Nanti ngelihat perempuan cantik lagi, dihamili lagi, punya anak Hercules. Nah, pasti Bapak Ibu sering mendengar Hercules kan? Hercules juga disebut apa? Setengah manusia, setengah dewa. Sekarang kita bandingkan dengan konsep ketuhanan dalam Kristen, gitu Pak ya. Di Kristen sosok yang disebut yang paling sentral ya kan Yesus. Yesus juga disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Jadi sama Hercules kira-kira gimana? Mirip ya Pak ya? Kira-kira kebetulan nggak Pak mirip Pak? Satu ide ya. Oke lah, anggap aja kebetulan Pak ya. Nanti ada lagi Pak. Nah, saya lanjutkan dulu. Ketika satu daerah atau satu area atau satu region gitu, hidup beratus-ratus tahun di bawah era Helenisme, apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar situ pasti juga paling tidak mengadopsi kan ajaran atau budaya Helenisme. Contoh Pak, nggak usah jauh-jauh Pak, negara Indonesia dijajah Belanda berapa tahun Pak? 350 tahun. Sekarang KUHP kita berasal dari mana Pak? Ya, punya Belanda kan? Nah, jadi pasti ada yang namanya bangsa menguasai bangsa lain, pasti ada budaya yang dibawa, nanti ada yang diwarisi oleh budaya yang dikuasain gitu ya. Begitu juga dengan Helenisme ini. Dengan Helenisme ini akhirnya Kristen itu bisa dikatakan apa? Mengikuti atau mengadopsi ajaran Helenisme. Jadi ada Tuhan yang paling tinggi, ada Tuhan yang lebih rendah, gitu kan? Ada Zeus, ada dewa-dewa lain. Ada di Kristen ada Bapa, ada Yesus. Kurang lebih begitu. Ya, saya belum ngomong Roh Kudus nih. Roh Kudus lain lagi nanti ceritanya. Ini baru bicara tentang konsep Tuhan, konsep dewa. Dewa paling tinggi, ada dewa lebih rendah. Tuhan paling tinggi, Tuhan lebih rendah. Konsepnya mirip gitu Pak. Ya. Dan memang ada buktinya bahwa Kristen itu mengadopsi Helenisme. Kalau saya ngomong begini kan nanti sangkain saya ngecap gitu atau asumsi ya. Ini ada Bible nih, kecil-kecil cabai rawit nih Pak. Ini namanya New American Bible, kitabnya orang Katolik Amerika, oke? New American Bible. Di sini ada sebuah ayat yaitu dari Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 ya maksudnya. Ini dalam bahasa Inggris. Saya bacakan John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nah,
Ini ada catatan kakinya di bawah ini nih. Tolong MC bacain lagi ini. Apa yang saya warnain warna kuning ini? Nggak boleh bismillah lagi. Nggak, jangan bismillah. Kalau bahasa Inggris yang ada tanda warna kuning di sini. Warna kuning. Nah, apa itu? Logos. Hellenistic philosophy. Nah, Hellenistic filosofi. Filosofi Hellenisme. And the ultimate intelligibility of reality, Hellenistic philosophy. Jadi yang disebut dengan the word atau firman itu bahasa Yunaninya adalah logos, gitu ya. Siapa yang mempopulerkan logos itu? Seorang filsuf yang bernama Philo, ya. Philo ini dia juga mungkin sebagai pengikut atau muridnya Plato. Ajaran Plato disebut dengan Platonisme. Platonisme diteruskan oleh Philo. Ajaran Platonisme ini juga masuk ke dalam kekristenan. Siapa yang mengakui? Bapak gereja namanya Santo Augustin. Santo Augustin mengatakan bahwa banyak buku-buku Plato atau Platonisme yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dengan kata-kata yang mungkin tidak terlalu sama, tapi dengan tujuan dan alasan yang sama. Ayat ini yang disebut dengan in the beginning was the word and the word was with God and the word was God itu berasal dari buku-buku Platonisme. Ya. Jadi ayat-ayat yang di dalam kitab sucinya orang Kristen ini memang sebenarnya pengaruh daripada apa? Paganisme Romawi dan juga Helenismenya Yunani. Nah, kalau tadi kan baru dewa paling tinggi ada punya anak, ada Tuhan paling tinggi ada anak. Terus kok ada Roh Kudus gitu? Ya, kalau di Helenisme kan tidak ada Roh Kudus. Kalau di Kristen kan ada Roh Kudus, ya. Roh Kudusnya dari mana? Kenapa harus 3 gitu? Kan kita mengenal Trinitas ada 3 pribadi kan. Orang Kristen bilangnya Trinitas itu Tuhannya Maha Esa, Pak. Jangan dibantah, Pak. Tetap mereka akan bilang Tuhan orang Kristen Maha Esa. Tapi, nah selalu ada tapi di belakangnya, Pak. Tapi Tuhan yang Maha Esa itu bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi gitu, Pak bilangnya. Ya. Jadi siapa saja? Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya adalah Tuhan. Gitu ya. Nanti lanjut lagi, Pak. Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan, Pak. Ada yang paham, Pak? Oh enggak, alhamdulillah kalau nggak paham. Kalau paham bingung, saya khawatir saja nih kalau paham ya. Ya. Nanti lanjut lagi, Pak. Ada Bapa itu Maha Kuasa, Yesus itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Nah, kenapa bisa mereka mengatakan 3 tapi 1 tapi 3 dari mana gitu, Pak? Nah, kalau yang tadi Helenisme ini yang yang diadopsi adalah konsep ada Tuhan paling tinggi, ada Tuhan lebih rendah. Ini ada konsep yang 3 tapi 1 tapi 3 gitu. Nah, itu dari mana gitu? Itu ternyata naik lagi, Pak. Kalau tadi Philo, Plato, naik lagi sampai ke Aristoteles. Aristoteles mengatakan, sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan angka 3, awal, tengah, akhir gitu. Ya, menggunakan hukum itu kami gunakan untuk apa? Untuk menyembah dewa-dewa kami. Nah, jadi selain daripada Helenisme, ada juga paham yang menyembah dewa atau Tuhan yang istilahnya triad gitu, Pak. Ya, triad. Triad itu 3 tapi 1 tapi 3 gitu. Nah, sebelum ada Trinitasnya Kristen, sudah ada belum Trinitas? Trimurti 3 kan? Betul? Trimurti kan 3 juga. Kemudian kira-kira 2000 tahun sebelum ada Yesus, zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam di negara Babilonia, sudah ada yang namanya Namrus, Tamrus, Semiramis. Ini juga Trinitas, Pak. 2000 tahun sebelum Kristen. Ya.
Nanti di Mesir juga ada lagi, bahkan mungkin lebih lama lagi. Ada dewa Osiris, dewa Horus, dewa Ra. Ini juga triad gitu. Jadi ribuan tahun sebelum Kristen sudah ada Trinitas gitu. Jadi saya bilang apa? Jangan sedih gitu. Ya, Trinitas sudah ada duluan sebelum Kristen. Oke. Jadi kalau begitu, apakah konsep Trinitas Kristen itu barang baru kalau begitu? Bukan, ya. Ada pengaruh Helenisme, ada pengaruh triad, ya, paganisme Romawi, bahkan nanti ada lagi contoh misalnya kita tahulah Natal kan 25 Desember, ya kan? Itu sebenarnya sebelumnya apa itu? Itu untuk merayakan dewa Mitra yang disembah oleh Romawi selama 400 tahun. Diganti dengan hari lahirnya Yesus. Jadi pengaruhnya banyak. Tadi Helenisme, kemudian ada triad, kemudian ada paganisme Romawi, macam-macam gitulah. Oke. Di dalam kitab mereka sendiri, Pak, ini contoh ya, yang ini ya. Itu ada ayat-ayat yang bunyinya begini. Ini tentang perjamuan suci ya. Yohanes 6 ayat 51 sampai 54. Perjamuan kudus yang terakhir sebelum Yesus ditangkap. Yesus bilang apa? Inilah tubuhku, inilah darahku. Ya, yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan beroleh hidup yang kekal. Di Mesir sudah ada, Pak. Ya. Tubuh dan darahnya dewa Osiris dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan tubuh dan minum darah Osiris beroleh hidup yang kekal. Kok mirip, Pak ya? Hah? Kira-kira kebetulan nggak, Pak? Kira-kira kebetulan nggak? Nah itu aja. Kita mengajak orang berpikir aja. Kira-kira kebetulan nggak? Ya, izin lagi, Ustaz. Ya, kita tadi sudah mengenal Helenisme, paganisme, triad, belum lagi nanti yang kalau boleh dikatakan kesamaan-kesamaan atau kemiripan-kemiripan itu sangat banyak. Ya, tadi kita bilang tentang perjamuan kudus sama dengan di Mesir. Nah, terus nggak hidup ya? Tes. Pakai ini. Oh, baterai ya. Tes, cek. Nah, cukup ya. Nanti ada lagi di Sumeria misalnya. Sumeria itu Di atas di dekat daerah-daerah Babylon situlah. Ada sosok yang namanya Dewi Inanna. Dewi Inanna diceritakan dia turun dari sorga sampai akhirnya dia harus masuk ke dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit. Sama nggak dengan Yesus? Disalib, hari ketiga bangkit. Dikatakan masuk ke dunia orang mati, bangkit pada hari ketiga. Kebetulan lagi, Pak. Ya, salib yang begini itu tanda salib diambil dari kuil dewa Serapis di Mesir. Di Mesir itu ada yang namanya dewa Serapis yang diangkat menjadi Tuhan oleh Raja Ptolemy. Nah, siapa Raja Ptolemy? Bonekanya raja dari Alexander Agung. Yang tadi Ptolemy ini adalah teman perang gitulah, Pak. Jenderalnya begitulah ya. Jenderalnya Raja Alexander Agung. Ketika mereka sudah menguasai semua daerah di situ, Ptolemy ditaruh di Mesir sebagai raja. Sampai punya dinasti sendiri, sampai nanti kita dengar yang namanya Cleopatra. Itu adalah keturunan dari Raja Ptolemy. Gitu ya. Nanti Cleopatra sama ada hubungan ada hubungan asmara gitulah dengan Julius Caesar gitu. Nanti ada lagi dengan Mark Antony gitu. Sampai akhirnya Romawi menguasai, menggantikan Yunani menjadi penguasa di daerah Mediterania itu. Oke. Lanjut lagi, nanti ada lagi begini. Di Matius ya, di kisah Matius ini, Matius 27 ayat 51-54, tolong bacain. Nah, ini seru nih. Ya. 27 nih. Ada kisah yang begini. Ini yang merah ini. Tolong bacain. Matius 27 ayat 51 ya. Nah. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua
dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Perhatiin Pak, orang-orang kudus yang sudah mati bangkit dari kubur. Namanya apa Pak? Zombie. Di sini ada dekat kuburan nggak di sini Pak? Ada. Di mana? Belakang. Belakangnya. Iya. Kalau udah satu aja mayat bangkit dari kubur, gimana kira-kira Pak? Kabur ini. Heboh nggak Bu? Kalau ada mayat bangkit dari kubur, bisa jalan-jalan ya, masuk kota kan, menemui banyak orang ya. Penampakan diri dan banyak orang. Iya, nggak ada yang nangkep kan? Nggak ada. Nah, cerita ini cuman ada di Matius, Pak. Markus nggak ada, Lukas nggak ada, Yohanes nggak ada, Paulus nggak pernah cerita, Petrus nggak pernah cerita, murid-murid yang lain juga nggak pernah cerita. Dari mana kira-kira penulis Matius bisa nulis begini? Ternyata di Yunani ada sebuah festival yang memang memperingati orang yang sudah mati yang bangkit masuk dalam kota. Namanya Festival Antesteria. Kebetulan nggak Pak kira-kira Pak? Kebetulan nggak Pak kira-kira Pak? Hah? Ya mungkin Halloween dipengaruhi oleh itu juga, nggak tahu kita. Tapi kira-kira kebetulan nggak kalau ada cerita-cerita seperti ini yang sama dengan cerita-cerita pagan gitu, penganut pagan, ya. Jadi kalau kebetulan satu kali ya, dua oke lah. Nah kalau banyak bagaimana? Berarti itu memang diduga keras kekristenan memang mengadopsi paganisme Romawi dan juga Helenisme Yunani, gitu ya. Nah, sekarang kita berbicara begini, kan ada datanya. Tadi kan saya sebutin semua data-datanya ya. Nanti kalau misalnya mau tahu raja apa tadi Namrus, Tamrus, Semiramis, bapak-bapak bisa baca sendiri. Bagaimana cerita itu dikaitkan menjadi tiga Tuhan yang satu tapi tiga, gitu. Begitu juga Osiris, Horus, Ra, bapak juga nanti bisa cek sendiri. Trimurti, bapak bisa cek sendiri, gitu ya. Kalau saya bawa buku-bukunya semua mungkin terlalu banyak gitu Pak. Nah intinya adalah kita perlu mengetahui hal ini. Tujuannya apa? Supaya kita nih Bapak Ibu nih ya bisa menjaga nih anak-anaknya atau bahkan diri kita sendiri atau bahkan mungkin kerabat kita atau mungkin tetangga kita dari apa? Dari upaya-upaya pemurtatan, gitu ya. Jangan sampai iman Islam kita, Bapak Ibu nih kan ibaratnya kan Muslim lahir dari keluarga Islam, gitu ya. Jadi dari kecil Muslim, nggak pernah dikafirkan orang tua kan, Bu ya? Alhamdulillah gitu. Kalau saya kan dulu pernah dikafirkan orang tua, Bu. Loh ya bener kan? Ketika saya lahir, saya Muslim, fitrahnya Muslim. Tapi ketika saya agak besar sedikit, sama nenek saya, sama ibu saya, dibawa ke gereja. Saya besarnya di gereja, Bu, jadinya, Bu. Pernah dikafirkan. Nah, jadi kalau sekarang Bapak mengenal saya sebagai mualaf, jangan mualaf terus lah, Pak Ustadz Abu Didat. Masa mualaf terus gitu. Mantan kafir gitu, Pak, lebih enak, Pak. Ya, nah tujuannya itu ya, supaya kita mengetahui hal-hal seperti ini, bukan dalam rangka mengejek atau saya mengajak Bapak Ibu membenci orang Kristen, bukan. Ya, bukan sama sekali bukan. Guru saya Ustadz Abu Didat juga selalu mengajari saya apa? Supaya kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Ya, kita juga tidak boleh menafsirkan kitab orang lain. Seperti tadi saya minta tolong MC baca, kan hanya baca, tidak ada penafsiran kan? Tetapi yang dibaca itu tadi ternyata ada hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan sebelumnya, yaitu yang disebut dengan agama-agama misteri gitu. Kristen juga termasuk agama misteri. Karena ketika ditanya tentang Trinitas, akhirnya jawabnya apa? Imani saja gitu. Karena itu adalah misteri. Yang mengatakan misteri juga bapak gereja mereka sendiri gitu. Di abad-abad awal gitu. Bahkan bapak gerejanya itu bisa ngomong apa? Tidak ada orang yang bisa menjelaskan tentang Trinitas.
karena itu adalah agama misteri. Agama misteri itu juga yang sudah ada ribuan tahun sebelum ada Kristen. Yang tadi saya ceritakan ya, agama-agama yang istilahnya dikatakan triad, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Oke, saya sudah agak ngelantur sebenarnya ini, tapi istilahnya begini. Kita juga perlu tahu kitabnya mereka ini seperti apa sih sebenarnya, asal usulnya begitu ya. Ketika tadi saya cerita bangsa Yunani sudah menguasai bangsa daerah Mediterania, sehingga bangsa Israel juga termasuk bangsa yang terpapar oleh Helenisme, sehingga yang namanya sebuah bangsa yang hidup mungkin ribuan tahun ya, karena di Mesir sendiri berapa? 430 tahun. Mereka hidup merdeka mungkin sekian ratus tahun, sampai Raja Daud, sampai Sulaiman, sampai bangsa Assyria masuk, itu mungkin udah sekian ratus tahun setelah keluar dari Mesir. Belum lagi Assyria, belum lagi Babilonia, belum lagi Persia, belum lagi Yunani, belum lagi Romawi. Semua bangsa-bangsa yang tadi saya sebut, tauhid nggak Pak kira-kira Pak? Hah? Mesir tauhid Pak? Enggak, Mesir nggak tauhid. Mesir nyawa dewa-dewa kan? Assyria tauhid nggak? Assyria juga menyembah dewa-dewa. Siapa lagi? Babilonia? Apalagi sama aja kan? Yunani, Helenisme, Romawi, paganisme. Jadi semua bangsa-bangsa yang tadi saya sebut yang menguasai bangsa Israel atau bangsa Yahudi, semuanya bangsa-bangsa pagan. Nah, bangsa Yahudi sendiri atau bangsa Israel itu ribuan tahun dikuasai atau di bawah penguasaan bangsa pagan. Kira-kira ada yang ketularan nggak Pak pagan Pak? Hah? Bapak langsung bilang ada. Pasti ada lah Pak ya. Apalagi dengan asimilasi, gitu kan? Begitu ada perkawinan campur, pasti entah bapaknya, entah ibunya, entah anaknya, pasti ada yang terpapar dengan ajaran pagan. Maka itulah Kristen yang menciptakan juga orang Yahudi juga, tetapi orang yang boleh dikatakan apa? Yang sudah mungkin terpapar dengan ajaran pagan. Saya buktikan satu lagi. Ini Bible-nya orang Yahudi. Bible ini yang tadi kita sebut dengan Tanakh berbahasa Ibrani. Ditulis kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian di abad ke-3 pada zaman Raja Ptolemy yang tadi saya sebut, kitabnya orang Yahudi yang berbahasa Ibrani ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, namanya kitab Septuaginta. Kitab Septuaginta ini diterjemahkan ke bahasa Yunani dari kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, selesai kira-kira tahun 132 sebelum Masehi. Cukup lama ya menerjemahkan ya, karena dulu belum ada Google Translate ya. Lama pasti kan. Yang menerjemahkan juga banyak orang. Juga dilakukan secara manual gitu, sangat-sangat manual ya, karena belum ada alat tulis yang seperti sekarang. Nah, ada masalah apa kalau ini dari bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi Yunani? Ada masalah apa nih? Padahal yang menerjemahkan juga orang-orang Yahudi nih. Tetapi penerjemahannya 2 kali. Yang pertama hanya Torah, yang kedua dari Neviim dan Ketuvim. Yang Torah mungkin itu masih masih murni, karena yang menerjemahkan 72 rabi-rabi Yahudi yang diambil dari Yerusalem dibawa ke Alexandria Mesir. Tetapi penerjemahan yang kedua yang Neviim dan Ketuvim ini yang menerjemahkan adalah orang-orang Yahudi di Alexandria Mesir yang diduga sudah terpapar ajaran Helenisme. Oke. Nah, kitab yang ini yang sering dibaca oleh penulis-penulis kitab Perjanjian Baru yang ini nih. Ya. Orang Kristen punya kitab sendiri kan, dari mulai surat-surat Paulus yang ditulis duluan nih sebelum 4 Gospel. Jadi surat-surat Paulus itu sebenarnya ditulis mulai dari tahun 48 Masehi sampai 65 atau 67 Masehi. Sesaat sebelum Bait Suci kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus tadi itu Pak ya. Kemudian setelah surat Paulus ditulis, baru kitab yang Markus ditulis pertama kali sebelum Matius gitu.
Jadi kalau orang baca di sini Matius dulu, disangkain Matius yang ditulis duluan gitu kan. Ternyata bukan. Dari 4 gospel ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ditulis pertama itu adalah Markus. Kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi, sebelum Bait Suci dihancurkan. Yang Matius dan Lukas, penulisnya kira-kira 10 tahun kemudian nyontek dari Markus. Gitu. Ya, nyontek nih ceritanya nih. Kalau zaman dulu orang menulis, saya menulis pakai nama Ustadz Abu Didat gitu, itu dulu belum kriminal gitu, belum ada hukumnya, belum ada pidananya gitu. Kalau sekarang mungkin ditangkap polisi gitu ya, zaman dulu belum. Nah, cara penulisan seperti itu yang disebut dengan forgery, ya, pemalsuan gitulah. Tapi belum dianggap sebagai kriminal gitu. Nah, Markus ditulis kira-kira 65 sampai 70 Masehi, penulis Matius dan penulis Lukas 10 tahun kemudian menyadur dari Markus. Menyadur dari Markus, makanya di dalam Matius 80%-nya berasal dari Markus. Yang Lukas 60%-nya berasal dari Markus. Baru kira-kira tahun 95 Masehi yang gospel terakhir yang Yohanes itu yang ditulis. Nah, karena yang Matius dan Lukas menyadur dari Markus, maka ketiga kitab ini kan berarti kan ceritanya hampir semua sama. Namanya juga yang dua nyontek gitu kan. Makanya ketiga kitab ini disebut sebagai kitab sinoptik. Di kitab ini sebenarnya Yesus tidak digambarkan keilahiannya. Tetapi ketika kitab yang Yohanes ditulis, ini gaya bahasanya jauh berbeda, yang mana keilahian Yesus seperti ditonjolkan gitu. Seperti tadi contoh yang dibaca sama MC ya, yang ada in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Itu dianggap sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Tetapi juga di dalam kitab Yohanes sendiri banyak juga ayat-ayat yang malah membantah keilahian Yesus. Contoh misalnya Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku melakukan hanya dari apa yang aku dengar gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kitab Yohanes ini memang diduga ditulis untuk melawan kelompok Kristen lain yang berkembang pada saat itu. Namanya kelompok Kristen Basilidean. Ya. Jadi kalau di dalam 3 kitab yang gospel yang Matius, Markus, Lukas ini diceritakan Yesus ketika disiksa, kemudian diceritakan memanggul salib keluar dari kota Yerusalem, tapi digantikan oleh seorang yang bernama Simon dari Kirene, ya, sampai dibawa ke Bukit Golgota. Yang Yohanes tidak ada nama Simon orang Kirene yang menggantikan manggul salib gitu. Kenapa? Karena pada saat itu ada orang-orang Kristen yang disebut dengan kelompok Basilidean yang melihat penyaliban Yesus hanya sebagai ilusi. Bukan Yesus yang disalib. Siapa? Simon orang Kirene gitu. Ya. Nah, jadi memang 4 gospel ini ketika semuanya ditemukan itu tidak ada yang namanya saya bernama Matius menulis untuk ini gitu, nggak ada. 4-4-nya anonim. Tidak ada nama penulisnya. Nah, terus nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes dari mana? Dari bapak-bapak gereja di abad kedua. Pertama dari Santo Papias memberi nama Matius dan Markus, itu di tahun 135 Masehi. Kedua baru Santo Irenaeus tahun 185 Masehi memberikan keempat nama ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi namanya ini adalah nama atribut yang diberikan oleh bapak gereja, gitu ya. Nah, kemudian setelah tadi saya nyambung di sini ya, ini Kristen kan punya kitab sendiri nih. Ini kitab yang sudah jadi kitab Yunani ini beredar terus sampai akhirnya di abad keempat ini menjadi kitab disebut dengan Perjanjian Lamanya Kristen. Oke, kitab-kitabnya Kristen disebut Perjanjian Baru. Jadi ini ada Perjanjian Lama, ini Perjanjian Baru, ditempel jadi satu. Inilah kitab sucinya orang Kristen. Setelah jadi satu, sekarang menjadi satu bundel begini nih, gitu. Di dalamnya sini ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru, gitu ya. Jadi 2/3-nya kitab Kristen ini itu berasal dari kitabnya orang Yahudi yang ini sebenarnya. Asalnya dari sini sebenarnya. Ya.
Cuman ini bahasa Ibrani diterjemahkan bahasa Yunani, ditambah dengan kitabnya orang Kristen yang Yunani, baru ini menjadi kitabnya orang Kristen. Di abad keempat diterjemahkan menjadi bahasa Latin, kemudian baru diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain, bahasa Jerman, bahasa Inggris dan sebagainya, sampai ke sini dalam bahasa Indonesia. Oke, masalahnya di mana? Nah, ini. Emang kenapa kalau diterjemahkan dari Yahudi? Kan begitu. Masalahnya di mana? Gitu. Masalahnya ternyata orang Yahudi di sini ini tidak mengakui ada yang namanya nubuat untuk Yesus gitu. Ya, karena ini kan disusunnya kan 5 abad sebelum Yesus, ya kan? Dan yang menyusun orang-orang Yahudi yang di Babilonia. Tapi ketika menjadi ini, ini di abad kedua, ketiga, keempat Masehi, ini terjemahannya diresensi namanya. Resensi itu kira-kira apa ya? Dikritik terjemahannya, diubah sesuaikan terjemahannya, ya. Oleh siapa? Oleh bapak-bapak gereja Kristen. Siapa saja? Origen, Lucian, Hesisius gitu. Sampai di abad keempat menjadi format yang namanya kitab Septuaginta, yang menjadi kitab Vulgata atau kitab yang berbahasa Latin di abad keempat, yang disusun oleh bapak gereja namanya Jerome. Baru setelah menjadi Perjanjian Lama gabung, baru inilah kitabnya orang Kristen. Ketika sudah diresensi, kitab ini menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di sini. Gitu. Ya. Jadi kitabnya orang Yahudi ketika sudah diresensi baru seolah-olah berbicara tentang Yesus di sini. Jadi orang Kristen bilang, Yesus sudah dinubuatkan di sini, gitu. Oke. Padahal yang ini bilang nihil, nggak ada gitu. Ya, karena ada 2 kitab, yang ini Ibrani, ini Yunani, tetapi karena ini sudah diresensi, jadi berbeda perspektif, gitu ya. Berbeda apa? Sudut pandang gitu, berbeda cara pandang gitu maksud saya. Itu tentang nubuat Yesus. Nah sekarang tentang konsep ketuhanannya sendiri bagaimana? Nah konsep ketuhanannya, ketika kita mempelajari kitab sucinya orang Yahudi, di kitab Yahudi ini di Bilangan 23:19 dikatakan apa? Tuhan bukanlah manusia, Tuhan bukanlah anak manusia. Kita sering baca Pak, mungkin tiap hari kita baca ya dalam Qurannya, lam yalid walam yulad. Tidak diperanakan, tidak memperanakan. Di sini juga begitu sama. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Berarti kan hampir mirip kan konsep ketuhanannya gitu. Di sini dikatakan lagi apa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Shema Israel artinya dengarlah hai bangsa Israel. Adonai Eloheinu, Tuhan Allah kita, Adonai Ehad, Tuhan kita Esa. Sama dengan Kul huwallahu ahad sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kitab ini konsep ketuhanannya juga tauhid sebenarnya. Ya. Tiba-tiba Tuhan yang tidak bisa jadi manusia itu, Tuhan yang tidak bisa jadi anak manusia itu, di sini tiba-tiba bisa jadi manusia. Siapa? Yesus. Itu. Ya. Jadi ada konsep ketuhanan yang berbeda gitu di dalam kitabnya Kristen sendiri gitu. Dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, konsep ketuhanannya udah beda. Nanti kalau orang Kristen bilang, oh yang di Perjanjian Lama itu belum waktunya Yesus turun gitu katanya. Belum waktunya Tuhan jadi manusia gitu. Waktunya di mana? Ada Perjanjian Baru, baru waktunya turun gitu. Ya. Itu konsep ketuhanannya. Konsep keselamatannya bagaimana? Konsep keselamatannya orang Yahudi di sini bilang yang berbuat dosa itu yang mati. Nah, yang berbuat dosa mati artinya ya bisa dikatakan masuk neraka gitulah, mati ya. Seorang anak tidak bisa menanggung kesalahan ayahnya. Seorang ayah tidak bisa menanggung kesalahan anaknya. Yang berbuat benar itu yang menerima ganjarannya, yang berbuat salah itu yang menerima hukumannya gitu. Jelas kan? Berarti sama nggak Pak dengan di Islam Pak? Sama, gitu ya. Nah, terus kalau mau selamat bagaimana? Bertobat. Di sini tulisnya.
Di Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, katanya. Mata Tuhan maksudnya. Ya, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara firman Tuhan, gitu tulisnya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya, kalau bertobat, tidak berbuat jahat lagi, akhirnya berbuat baik, membela anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda, dosa yang merah seperti semerah-merahnya bisa putih seputih-putihnya. Artinya tidak perlu ada yang harus mati di atas kayu salib. Betul nggak Pak? Itu konsep keselamatannya orang Yahudi. Ketika kesini gimana? Ketika di Kristen, orang Kristen bilang, kalau tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, itu akan masuk neraka. Itu beda gitu, konsep keselamatannya beda gitu. Nah, ya. Jadi yang di sini konsep keselamatannya memang dipengaruhi oleh budaya pagan sehingga diperlukan adanya penumpahan darah manusia. Gitu Pak ya. Tadi konsep ketuhanan, kemudian konsep keselamatan. Nah, tadi saya sempat menyebutkan ada Mesias, gitu kan? Konsep Mesias yang di sini, yang punya orang Yahudi, mereka juga punya konsep Mesias. Mesias tadi itu bisa imam, bisa raja, bisa nabi. Oke. Mereka menunggu yang disebut dengan Mesias yang akan menjadi rajanya bangsa Israel. Makanya kalau kita sekarang lihat bangsa Israel itu sudah punya negara yang diinisiasi oleh kelompok Zionis, itu adalah orang-orang Yahudi yang sebenarnya mungkin darahnya bukan murni Yahudi Pak. Darahnya sudah darah hybrid gitu Pak mungkin ya. Sehingga dengan menggunakan alasan ideologi agama, mereka mempercepat didirikan negara Israel. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar segera Mesias yang dijanjikan di sini datang gitu. Ya, itu yang mereka harapkan. Nah, Mesias yang dimaksud di sini itu Mesiasnya benar-benar manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia gitu. Tapi kalau di sini Kristen, Yesus Mesias, manusia iya, Tuhan iya gitu. Ya kan? Kalau di sini benar-benar manusia, bukan Tuhan sendiri yang turun jadi manusia. Dan Mesias yang akan datang di sini dikatakan bahwa harus keturunan dari Raja Daud gitu. Ya, asli harus keturunan dari Raja Daud. Melalui anaknya Raja Daud yaitu siapa? Salomo atau Sulaiman. Gitu ya. Sedangkan Yesus diceritakan di sini, ini kan bukan anak kandungnya Yusuf, tapi kan anak adopsi, ya. Karena di sini diceritakan Yesus dikandung oleh ibunya Maryam dari perawan suci, dari Roh Kudus gitu bilangnya. Bukan hasil persetubuhan Maria dan suaminya Yusuf. Jadi kalau menurut orang Yahudi, mohon maaf kalau anak adopsi nggak diterima gitu. Kalau orang Yahudi mau dilihat status status keyahudiannya itu harus dilihat dari darah ibunya. Tetapi untuk menentukan dia suku apa harus dari darah ayahnya. Nah, karena darahnya Yesus bukan darah langsung Yusuf yang di sini disebut Yusuf, maka Yesus dianggap tidak memenuhi syarat sebagai Mesias yang dijanjikan di sini karena bukan keturunan Daud melalui Salomo. Gitu ya. Itu yang ditolak oleh Yahudi gitulah. Kemudian Yahudi juga bilang bahwa Mesias yang akan datang itu nanti bukan yang datang menyelesaikan misi terus pergi terus datang lagi gitu, bukan begitu. Cukup sekali datang selesai dia sampai mati. Nah, kalau Yesus gimana? Kan Yesus dianggapnya sudah datang sebagai Mesias, sudah menyelesaikan misi, sudah pergi, nanti mau datang lagi gitu kan. Ini kan konsep Kristen begitu. Orang Yahudi bilang nggak begitu. Bukan yang datang pergi datang lagi gitu, nggak bolak-balik, nggak PP gitu.
cuma sekali datang sebagai Mesias, sebagai raja bangsa Israel, lahir dari manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia, selesai jadi raja bangsa Israel. Terus kemudian bangsa Yahudi juga mengatakan Mesias yang akan datang itu nanti datang ketika di dunia ini sudah tidak ada lagi orang mengangkat senjata untuk berperang, ya. Juga semua manusia di dunia itu sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa atau Hashem, gitu ya. Orang Yahudi itu mengganti nama Tuhan mereka, itu kan ada 4 huruf yang dianggap paling sakral, huruf Yod He Vav He, disebut sebagai tetragrammaton. Mereka menyebutnya dengan Hashem atau Adonai, gitu ya. Adonai itu Rob kalau bahasa Arabnya, Hashem itu kalau bahasa Inggrisnya the name atau nama itu, gitulah kurang lebih gitu ya. Nah, tadi konsep ketuhanannya saya sudah jelaskan, antara Yahudi dan Kristen berbeda konsep ketuhanannya, ya. Konsep keselamatannya juga berbeda, konsep Mesiasnya juga berbeda, oke. Tetapi kitabnya Kristen ini 2/3-nya dari sini, gitu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa bayangkan sendiri, sudah bisa pikirkan sendiri, kitabnya orang Kristen ini isinya berarti gimana, gitu. Enggak ada kalimat dari Nabi Isa. Oke, sebentar. Kalau yang disebut dengan kalimat dari Nabi Isa di dalam 4 gospel ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada beberapa ayat yang mungkin masih kalimatnya Nabi Isa alaihissalam. Contohnya apa? Ketika Nabi Musa diceritakan di sini mengatakan kepada bangsa Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, ya. Di sini diceritakan juga Yesus ditanya oleh ahli-ahli Farisi, apa hukum yang terutama, gitu, ditanya, ya. Hukum yang terutama, kata Yesus apa? Dia mengulang perkataannya Nabi Musa di sini. Apa yang diulang? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Bapak ini hafal ini Bapak. Bapak belajar kristologi berarti ini ya. Masya Allah. Markus 12:29 Pak. Ya. Nah itu Bapak tahu tuh ya. Sama, pesannya sama dengan yang di Ulangan 6 ayat 4 gitu. Pesannya sama. Nah itu ya. Jadi kalau kita perhatikan lagi, terus kemudian kita belajar juga mengenai hadis-hadis, Rasulullah tidak membolehkan ya, atau artinya apa? Tidak melarang sahabat-sahabatnya untuk menyimpan gulungan-gulungan Taurat. Ya, gunanya apa? Ketika orang-orang Yahudi bertanya, berhujah, gulungan yang disimpan sahabatnya dikeluarin, dibacakan depan orang Yahudi, mereka bisa menangis melihat kebenarannya. Jadi Rasulullah juga berpesan, jangan kamu terima 100% itu tentang Taurat, tetapi juga jangan kamu tolak 100%, karena siapa tahu di dalamnya masih ada kebenaran. Contohnya apa? Yaitu tadi, ada yang Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Itu salah satu yang ada di sini gitu. Ketauhidannya sama dengan ketauhidan dalam Islam. Makanya rabi-rabi Yahudi berani mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Mereka bilang begitu, confirm. Semua rabi-rabinya ngomong begitu. Bahkan seorang rabi Yahudi yang sangat dihormati, yaitu namanya Rabi Maimonides, mengatakan bahwa keturunan Ismail itu jauh dari penyembahan berhala. Ya. Yang namanya penyembahan berhala itu sudah hilang dari mulut dan hati mereka gitu. Dan mereka menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi ketika Rabi Yahudi ditanya tentang Tuhannya orang Israel, Tuhannya orang Kristen, mereka akan bilang bahwa orang Kristen itu Avodazara. Avodazara itu artinya penyembah asing gitu. Ya. Apa yang disembah asing? Maksudnya mereka menyembah Yesus. Karena mereka menyembah selain Hashem gitu. Ya, jadi orang Yahudi menganggap orang Kristen itu juga musyrik gitu, Pak. Karena menyembah manusia gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai agama Yahudi, Kristen dan Islam. Oke.
Secara akademisi, agama Yahudi, Kristen dan Islam disebut sebagai agama samawi. Betul ya, Pak? Secara akademisi. Tetapi kalau kita sebagai Islam, kita sebagai Muslim, kalau ditanya agama samawi ada berapa? Berapa, Pak? Hah? Satu. Cuman Islam. Mau disebut Islamisasi boleh. Tetapi di Quran kan disebutkan dari mulai Nabi Adam alaihissalam, diteruskan oleh Nabi siapa? Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, diteruskan dengan anak-anaknya ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, sampai ke Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, semuanya, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai Nabi Isa alaihissalam. Pesannya ada yang beda nggak? Enggak, pesannya semua sama. Akidahnya ada yang beda nggak, Bu? Nggak ada, semua akidahnya sama, ya kan? Syariatnya sama nggak, Bu? Beda dong. Nah, syariatnya beda-beda, ya. Ketika Nabi Musa diberikan dengan kitab Taurat, syariatnya mengikuti Taurat, ya. Ketika Nabi Isa alaihissalam diberikan Injil, syariatnya mengikuti Injil. Tapi walaupun begitu, Nabi Isa alaihissalam juga masih mengikuti Taurat, gitu. Cuman kalau yang Injil itu sebenarnya adalah ajakan Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel untuk hidup secara zuhud gitulah, sederhana gitulah. Ya. Nah, syariat-syariat yang sudah diterima oleh Bani Israel disempurnakan dengan syariat Nabi Muhammad SAW dengan Quran dan Sunnah. Untuk itulah kalau kita ditanya, kan sering nih begini nih, kalau memang katanya Bible itu palsu katanya, yang asli mana gitu. Ya, kalau memang Taurat, Zabur, Injil bukan Bible-nya orang Yahudi dan bukan Bible-nya orang Kristen, aslinya mana gitu. Tadi saya mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diterima Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu bentuknya gimana? Wahyu kan itu pesan atau pengetahuan yang diterima langsung oleh Nabi, yang langsung masuk ke dalam kalbunya, yang diajarkan kepada umatnya. Gitu ya, Bu ya, betul kan? Nah, ketika nabinya nggak ada, kemana wahyunya? Ya sudah, ngikut bersama nabinya. Karena tadi saya bilang kan bahwa Taurat, Zabur, Injil juga tidak dijanjikan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Betul kan? Itu maksudnya. Oke. Saya rasa cukup ya. Mungkin kajian dari saya, kita teruskan dengan mungkin sesi tanya jawab gitu ya. Silakan. Kita coba masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kita bisa coba diam dulu ya, Ustaz ya. Dia tuh yang duluan Bapak. Yang nanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanya tentang nama Tuhan yang tadi dijelaskan dari awal sampai akhir, di mana di Tanakh itu 5 abad sebelum Masehi ditulis nama Tuhannya Hashem, Yahweh, dan dijelaskan. Kemudian menjadi bahasa Yunani, ada tadi dibilang Septuagint, Septuaginta, 2 abad sebelum Masehi menjadi Kurios atau Theos atau dewa-dewa yang disembah oleh Deus tadi. Nah, dari situ baru menyebar ke seluruh dunia. Di bahasa Inggris dan di God, mungkin di Cina atau di Indonesia itu ternyata ARL Aham, nggak pakai tasdid. Kenapa? Pertanyaannya memakai bahasa atau kata yang mirip Islam, Allah yang pakai tasdid. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah masih ada syariat Nabi Musa atau jamaah yang melaksanakan syariat Nabi Isa sampai sekarang? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa atau Nabi Isa, Pak? Dua-duanya. Kalau boleh saya jawab dulu biar nggak lupa gitu, biar nggak lupa.
Baik, yang pertama tadi yang Bapak tanyakan tentang nama Tuhan ya Pak ya. Kalau di kitabnya orang Yahudi, ini orang Yahudi itu mengenal ada 7 nama Tuhan. Ya Pak ya. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He. Ya, atau 4 huruf itu. Yang terakhir Zevaot Pak. Dari 7 nama ini, yang paling dianggap paling suci adalah yang Yod He Vav He, yang 4 huruf itu. 4 huruf itu disebut dengan tetragrammaton, gitu Pak ya. Orang Yahudi tidak boleh sembarangan mengucapkan nama ini, yang Yod He Vav He ini, ya. Mereka menggantinya dengan sebutan apa? Pertama Adonai, Adonai mungkin artinya Rob gitu ya kalau bahasa Arabnya, atau dengan kata Hashem. Hashem itu bukan nama Pak, tapi kata ganti untuk menyebutkan yang 4 huruf suci ini tadi Pak. Hashem itu artinya apa? Terjemahnya nama itu gitu loh. Nah, yang nama itu yang 4 huruf itu, yang Yod He Vav He gitu. Orang Yahudi itu pantang Pak, nggak boleh sebutin itu. Yang boleh sebutin itu hanya imam besar, itu pun setahun sekali, itu pun di dalam bait suci gitu katanya. Ya. Nah, tadi Bapak bilang ketika masuk ke dalam bahasa Yunani ada theos, ada kurios. Ya. Kurios juga bukan nama Pak. Theos juga bukan nama. Theos dan kurios itu gelar dua-duanya Pak. Ya, dua-duanya gelar. Kurios itu kalau dalam bahasa Jawanya itu apa ya? Yang cocok ya? Gusti kali Pak ya. Jadi kalau saya misalnya contoh misalnya saya orang menyebut Bapak sebagai orang dihormatin, misalnya namanya Ahmad gitu, Gusti Ahmad gitu. Bisa begitu ya. Ketika saya ngomong dengan Sultan, Gusti Sultan gitu. Tapi ketika saya menyebut kepada Allah, Gusti Allah gitu. Jadi Gusti ini bisa kepada manusia, bisa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Kalau Theos itu sebenarnya kata yang memang dipakai untuk menyebut Dewa Zeus Pak. Nah, jadi Tuhan yang paling tinggi itu disebut dengan Theos gitu. Ketika Theos diterjemahkan menjadi bahasa Inggris oleh orang Inggris, diterjemahkan menjadi God, ya, dengan G besar gitulah. Nah sekarang pertanyaannya, G besar dan G kecil, artinya kan sama Tuhan Pak. Cuman kalau diterjemahkan, yang satu T-nya besar, satu T-nya kecil gitulah. Tapi kan God selain Tuhan, artinya juga bisa dewa, betul kan Pak? Ya kan? Nah, jadi kalau Theos, God, dewa, untuk Dewa Zeus masih nyambung kan Pak? Gitu ya. Nah, kenapa bisa menjadi kata Allah? Dari Theos menjadi kata Allah gitu Pak. Karena itu diselipkan atau dimasukkan ke dalam kitab yang bahasa Indonesia ini dan Malaysia. Tujuannya ya terus terang saja Pak, untuk penginjilan. Karena bangsa Indonesia ini bangsa yang mempunyai penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Dimasukkan ketika zaman Belanda Pak. Ya, dari zaman Belanda sudah dimasukkan. Ada sebuah pepatah dari kalangan Belanda, saya dulu pernah bahas sama Ustadz Kainama. Untuk menebang sebuah pohon ini, kita harus membuat kapak yang batang kapaknya dari pohon itu gitu Pak. Ya, paham ya maksud saya? Nah, jadi menggunakan kata Allah di sini ya tujuannya itu. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa pertanyaan Pak ya. Silakan. Nanti selesai jam 7, saya terus mau undang satu dari ibu serta kita bisa diskusi bebas, tapi kita tutup dulu. Izin begitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, satu pertanyaan dari saya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita belajar dari hal
itu akan menambah keimanan kita juga keturunan kita. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat Bu, bisa saya jawab, Bapak Ibu sudah mau baca kitab-kitab itu mau baca di mana Bu? Emang ada kitabnya Bu? Nggak ada. Ini kitab-kitab yang saya bawa ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Bukan, Bu ya. Saya bisa pastikan. Karena yang menulis Taurat di sini bukan Nabi Musa alaihissalam, bukan juga pengikut yang pernah ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Yang menulis kitab Mazmur juga bukan Nabi Isa alaihissalam atau pengikut yang pernah ngikut dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kitab Zabur atau Mazmur juga bukan ditulis oleh Nabi Daud alaihissalam atau pengikutnya Nabi Daud alaihissalam. Tetapi itu semuanya adalah yang disebut dengan apa tadi? Hikayat-hikayat sebenarnya Bu. Hikayat-hikayat yang sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun baru ditulis oleh orang-orang Israel ketika mereka dibuang di Babilonia. Nah, yang diturunkan atau diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Israel dengan Taurat, Zabur dan Injilnya sekarang itu sudah ada di dalam Quran Bu, sudah ada. Jadi kalau Ibu mungkin pernah mendengar ya, kalau Ibu mungkin pernah mendengar yang disebut dengan 10 perintah Allah katanya di sini kan ada Bu ya yang disebut dengan 10 perintah Allah ya, itu di Quran ada Bu, bahkan disempurnakan. Bukan 10 lagi Bu, 100 malah di Quran. Ya, nanti kalau Ibu mau tanya ayat-ayatnya nanti bisa saya bagikan dari catatan saya. Jadi yang 10 perintah Allah di sini di Quran juga ada, malah disempurnakan dengan tambahan begitu banyak ayat yang bisa kita gunakan di dalam kita berinteraksi dengan sesama manusia gitu. Ya, perintah-perintahnya. Gitu Bu ya. Jadi kata kitab yang sering kita baca di dalam Quran, kitab Taurat yang diberikan kepada Bani Israel misalnya, kata kitab di situ tuh artinya tidak harus wahyu yang dibukukan gitu. Memang arti yang paling mendekati adalah itu. Tetapi secara konteks kata kitab itu bisa berarti hukum, ketetapan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala Bu kepada kaumnya gitu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi dan juga bukan Bible-nya orang Kristen Bu. Ya ini nggak perlu kita baca kalau begitu. Cukup dengan Quran. Quran sudah mencakup Taurat, Zabur, Injil yang dulu pernah disampaikan nabi-nabi kepada bangsa Israel. Gitu Bu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu. Oke. Dua nanti Pak Doni dan siap-siap. Habis Pak Doni satu lagi dari ibu-ibu kita close studinya. Baik Pak Doni silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, oke. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Tadi Pak Ustaz sebelum mulai mengadakan cukup banyak di hadapan kami. Kemudian Ustaz mengatakan ini adalah versi dari berbagai macam denominasi. Pak Ustaz tahu denominasi. Tapi buat kami atau Pak Ustaz mungkin saya boleh sarankan menyampaikan bahwa Injil ini bukanlah kitab Tuhan. Kalau dalam Al-Quran bukan, Al-Quran itu adalah kalamullah. Injil ini adalah reportase dari berbagai macam orang-orang rabi, kalau zaman perjanjian lama itu rabi, atau hawariyun atau teman-teman atau rasulnya Isa alaihissalam, kanon katanya, ya ditulis setelah beberapa puluh tahun setelah Nabi Isa wafat, yaitu Matius, Lukas, Yohanes, dan Paulus. Itu versinya. Nah, kalau dari awal sudah kita bedakan bahwa Injil itu bukan kalam Tuhan, dan Al-Quran adalah Tuhan, maka wajarlah Injil ini timbul dari berbagai versi, berbagai macam ketebalan,
berbagai macam misi dan perbedaannya. Jadi kita tidak perlu sampai terpesona sedemikian kagetnya bahwa ternyata Injil versinya banyak seperti itu. Memang banyak, dan itu sampai sekarang banyak, dan itu pun diakui oleh Vatikan, oleh semua denominasi bahwa Injil itu tidak ada yang sama. KJB sendiri, King James Bible sendiri, dari mulai abad 16 sampai sekarang itu ada berbagai versi dan itu sudah diakui. Tapi mereka tidak mengakuinya bahwa Injil itu bukanlah kalam Tuhan. That is why makanya itu timbul perbedaan dari berbagai macam denominasi. Ustaz sudah menjelaskannya berapa kali saya dengar, tapi penegasan di awal bahwa ini adalah bukan kalam Tuhan, ini adalah kalam Allah, maka timbullah perbedaan seperti ini. Itu mungkin di awal lebih baik diceritakan seperti itu. Menurut pendapat saya, Injil itu bagaikan ilmu hadis. Nah, penulis-penulis ini adalah rawinya. Cuma masalahnya dia tidak ada validasi, klasifikasi, tidak ada syarah, tidak ada kodifikasi. Lain dengan ilmu hadis kita. Mungkin itu di lain kesempatan Ustaz bisa menjelaskan. Kemudian ada dua pertanyaan. Tadi Ustaz mengatakan ada Israel Utara, dan pertanyaan saya, kenapa orang Samaria itu dibenci oleh orang Yahudi? Yudea Samaria, kenapa dibenci oleh orang Yahudi? Walaupun sebenarnya dia saudara dari orang Yudea. Kemudian pertanyaan terakhir, dalam kisah-kisah Injil ditemukan the good Samaritan. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan apa itu cerita the good Samaritans, dan ini banyak muncul cerita, ataupun kalau ada lainnya they are good Samaritans. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak, kalau Injil yang ini satu atau jamak, Pak? Kalau buat Islam, Injil itu satu atau banyak, Pak? Satu. Nah, itulah bedanya, Pak. Ya, jadi saya dari tadi mencoba memberikan pemahaman kepada kita umat Islam bahwa Injil di dalam Islam itu hanya satu yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau orang Kristen menyebut kitab di dalam beberapa kitab, 4 kitab di dalam kitab mereka disebut dengan Injil, itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, gitu ya. Jadi kalau orang Kristen tetap mengatakan bahwa ini diinspirasi oleh Tuhan, gitu, tetap mereka akan bilang begitu. Sampai nanti akhirnya baru kita kasih lihat ada ayat yang tidak asli, gitu lah. Tetap aja ngotot, oh itu nggak penting, gitu. Ya, nah, ya. Nah, terus tadi Bapak bertanya tentang orang-orang Samaria, Pak ya. Orang-orang Samaria itu sebenarnya juga kalau boleh dikatakan masih merupakan keturunan daripada bangsa Israel, cuman mereka adalah keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf punya anak namanya Manase dan Efraim, mereka yang menjadi leluhurnya orang-orang Samaria. Kalau yang orang Good Samaritan itu ya hanya cerita bahwa mungkin tidak semua bangsa Israel itu sifatnya sama gitu lah, Pak. Ada juga mereka yang sifatnya yang baik. Good Samaritan itu kalau nggak salah yang menceritakan tentang seorang Samaritan yang menolong, ya kan? Ya kurang lebih begitu, Pak. Jadi bukan berarti apa ya? Bukan berarti istilahnya itu benar-benar di luar, bukan orang Israel, bukan. Mereka masih ada keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam, Pak. Itu, Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Pak. Ya kan? Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.